bukan hanya sebatas ritual kepada Allah, selayaknya seluruh ibadah-ibadah itu dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Membawa sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tema yang harus kita kaji pada siang ini. Oleh karena itu, maka ba'dul hukama telah menjelaskan sholat itu terbagi 4 kelompok. Yang satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan. Pertama disebut dengan sholat syariah. Kedua disebut sholat thoriqah. Keempat disebut sholat ma'rifat. Kelima disebut sholat hakikat. Ada 4. Mana sholat syariat? Sholat yang awalnya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dari mulai takbir sampai salam itu masuk dalam kategori sholat syariah. Ada rukun, ada hayat, ada abad. Nah, ini yang harus diperhatikan sehingga konteksnya nanti ada batal, ada sah. Jadi ada aturan-aturan sholat. Kalau masalah ditanya rukun sholat, saya yakin jamaah hafal semua. Ada berapa rukun sholat? Nah, kalau ditanya diem, berarti jamaah tawadu. Bukan tidak tahu sebetulnya, cuma tawadu saja. Oke. Yang kedua disebutnya adalah sholat thoriqah. Yang disebut dengan sholat thoriqah itu apa? Bukan hanya sekedar tahu tentang rukun, bukan sekedar tahu tentang sunnah, bukan sekedar tahu tentang hukum-hukum agama, tetapi melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, disebutnya thoriqah. Jadi kita jangan sampai mengartikan thoriqah itu sempit. Ada yang mengatakan thoriqah itu zikir aja. Nah, ini keliru. Thoriqah itu adalah al-amalu bisyariah, melaksanakan terhadap ilmu yang sudah diketahui. Sholat zuhur hukumnya wajib. Melaksanakan sholat zuhur namanya thoriqah. Puasa Ramadan wajib. Berpuasa Ramadan namanya thoriqah. Syahadat, tentang wajibnya mengetahui bahwa mengucapkan syahadat adalah termasuk rukun dan wajib, maka mengamalkan syahadat disebutnya thoriqah. Jadi kalau kita gabungkan apa? Ilmu, amal. Ilmunya mesti diamalkan. Amal tanpa ilmu mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya harus berkaitan. Ilmu mesti diamalkan, amal landasannya ilmu. Fa'ilam tastati', kalau seandainya Anda tidak menguasai ilmunya, fa'alaika bitaqlidi, maka ikutilah orang yang punya ilmu. Kalau semuanya pakai ilmu semua, Masya Allah, ketertolakan dalam ibadah kita. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari dua keterangan ini, antara syariat dengan thoriqah saja kita ambil
tiga kelompok. Pertama, maunya kembali ke Quran dan hadis, ke Quran dan hadis. Tidak mau mengikuti imam, tidak mau mengikuti ulama. Maunya Quran, hadis, Quran, hadis. Apakah itu salah? Tidak salah. Karena landasannya Quran dan hadis. Yang salah adalah menyalahkan paham-paham yang lain. Sehingga di dalam kitab Khazinatul Asrar, di dalam kitab Mizanul Kubro diterangkan, orang-orang yang ibadahnya hanya bersandar ke Quran dan hadis, pertanggungjawaban tentang masalah ibadahnya langsung nanti di hadapan Allah. Kelompok kedua, Quran hadis saya tidak menguasai. Maka di Islam ada kelompok nomor 2, disebutnya ahlul fikri wal zikri. Direnung, dipahami, diartiin, diracik Quran, diracik hadis sahih sehingga menghasilkan ilmu baru di dalam Islam. Maka muncullah ilmu fikih, muncullah ilmu tauhid, muncullah ilmu tasawuf, muncullah juga ilmu hakikat. Landasannya adalah Quran hadis. Nah, ada 2 kelompok. Bagi yang mengikuti kitab fikih, intisarinya tasawuf, ma'rifat, maka pertanggungjawaban ibadahnya adalah biimamihi, terhadap imamnya. Sholat kita mengikuti Imam Syafi'i misal, maka besok bersama Imam Syafi'i menghadap Allah. Bersama Imam Malik menghadap Allah. Bersama Imam Abu Hanifah menghadap Allah. Atau bersama Imam Ahmad Al-Hambali menghadap Allah. Dua-duanya menghadap Allah. Yang dilarang di dalam Islam adalah satu sama lain merasa benar, sehingga saling menyalahkan. Padahal laksanakan ilmu berdasarkan pakem masing-masing. Yang sudah berdasarkan hadis Quran, silakan. Yang berdasarkannya imam, silakan. Satu sama lain jangan saling merasa benar, karena nanti al-haqqu min rabbika, kebenaran itu adalah dari Allah. Ini yang perlu kita jaga. Bagi kita sudah tahu ilmu, jangan kepo dengan ibadah orang. Nih, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, balik lagi ke Allah. Jadi ada syariat, ada thariqah. Syariat artinya ilmu, thariqah artinya mengamalkan. Paham ya? Ini mohon maaf Pak Ketua, saya datang rada terlambat dengan pakaian kayak begini. Jujur saja subuh saya masih di Subang, jadi harus meluncur ke sini. Alhamdulillah tadi jam 9 sudah sampai, bisa istirahat karena tadi ada acara semalam di Subang. Kalau saya kasih tahu saya dari Subang gelisah. Ya, lanjut ya. Ada ilmu, ada amal, satu lagi apa? Ilmu, amal, faham. Paham dalam satu gerakan, paham tentang tujuan rukun sholat disebutnya ma'rifah. Nah, kenapa sholat harus begini? Allah pas di sini, bom ada di sini, harus paham. Allahu Akbar ada di sini, ada ya, ada kan? Oh, paham? Apa ngikut doang? Nah ini ada lagi, Allahu Akbar. Ada yang begini? Ada yang begini? Allah
Haruskah kita mengikuti sesuatu yang tidak kita mengerti? Jangan gara-gara kita melihat di sana pokok diterapkan di sini Allah Akbar. Memahami semua rahasia-rahasia rukun. Memahami semua rahasia dari gerakan-gerakan sholat disebutnya maghrib. Jadi kudu paham. Udah punya ilmu, udah mengamalkan, melaksanakan dan sudah paham. Yang keempat, ditanya tawadulahnya ya. Disebutnya adalah ahwal. Bagaimana sih bentuk kenyataan orang yang sholat dalam kehidupannya? Bagaimana akhlak orang yang sering sholat dalam kehidupannya? Jangan sampai ada bahasa begini, sholat mah sholat tapi kok sombong yo. Sholat mah sholat tapi medit yo. Nah ini makanya bawa sholat dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya vertikal kepada Allah, tapi bagaimana sholat bisa menghiasi horizontal kita kepada sesama makhluk Allah. Ini namanya berarti berbuah dalam kehidupan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal buah sholat itu adalah mencegah seseorang dari maksiat besar dan juga maksiat kecil. Ironis dalam kehidupan, orang rajin sholat korupsi. Aneh. Artinya berarti perlu adanya pembenahan dari ibadahnya supaya berkarakter. Oh, itulah karakter orang yang sholat. Masya Allah. Waktu tinggal 2 menit lagi. Ya, mudah-mudahan tidak lama. Oke, kita masuk. Yang pertama kita cepat paham, karena manusia wajib mencari ilmu. Yang kedua wajib mengamalkan, melaksanakan. Yang ketiga memahami, yang disebut dengan sholat makrifat. Berbuah dalam kehidupan, dia bawa di luar sholat, itu disebut dengan hakikatus sholat atau ahwal. Berarti asumna karena hakikat sholat, buah sholat. Ya, jamaah rahimakumullah, untuk membahas ma'rifat sholat ini hanya boleh dijelaskan oleh ulama ma'rifat. Sebab kalau fikih membahasnya urusannya sah tidak, sah tidak. Ini harus masuk ke dalam ilmu ma'rifat. Oleh karena itu Syekh Ibnul Arabi di dalam kitab Fathul Maqiyah beliau menjelaskan bahwa hikmah ada apa di sini? Kau lihat tempat sujud secara tertunduk. Kalau kau lipat tanganmu di sini atau di sini atau di sini, ini ada pemahamannya. Ikuti nama. Bismillahirrahmanirrahim. Qaharullah, Jalalullah, Jamilullah. Di mana-mana kita sudah berdiri semacam ini, maka kita harus paham Jalalullah yang agung hanya Allah, yang mulia hanya Allah. Selain Allah dimuliakan, asalnya tidak mulia. Bawa paham ini. Jangan merasa bangga, jangan merasa sombong. Toh asal manusia itu memang nggak ada apa-apanya, Pak. Lahir miskin, pulang miskin. Mana yang dibawa? Gelarkah? Tidak. Kayakkah? Tidak. Dididik dalam salat Allahu Akbar. Kau harus tunduk, hormat,
yang agung hanya Jalalullah. Di mana kita berdiri sadar betul yang agung hanya Engkau ya Allah. Kami malu menghadapmu. Jitukan bizulum, di luar sholat banyak dosa, masuk kepada Allah, dilihat dosa-dosa kita, tertunduk kita. Ayo, jadi orang yang tahu, aduh, satu sama lain jangan merasa bangga satu sama lain, akhirnya lah saling mengecilkan. La fahrul li ajamiyin, wala fahrul lil arabiyyin, wala fahrul lil jina, wala fahrul lil ulama, wala fahrul lil habaiin. Tidak ada kemuliaan karena Arab, tidak ada kemuliaan karena di luar Arab, tidak ada kemuliaan karena turunan Nabi, tidak ada kemuliaan karena ulama. Walakinallaha huwa akbar. Hanya Allah yang yang harus kita tanamkan, bawa. Setelah kita paham, bawa. You understand? You understand? Apakah setiap kita masih punya ada bintik-bintik kesombongan? Coba kita ngaji diri. Coba kita ngaji diri. Abah mau nanya, kira-kira kalau istri kita kena sehat, aku tadi langsung menerima, apa kita balikin dulu aja dulu? Halo? Halo? Tak tanya sama abah, dinasihatin sama istri, langsung ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih nih. Yang tahu kesalahan cuma Neng. Selama ini benar aja. Makasih Neng ya. Dijelek-jelekin sama istri. Alhamdulillah. Siap. Oh siapnya mungkin. Kenapa selama ini ada kemarahan? Ayo. Orang tua nggak gampang menerima nasihat dari yang muda. Kakak nggak gampang menerima nasihat dari adiknya. Ayana. Coba langsung aja Pak Ayana. Orang Madura bener apa nih Kak? So, ternyata kita geragam diri masih ada penyakit-penyakit naujub dalam diri kita. Merasa kelebihan orang lain, punya kelebihan dari orang lain. Ini penyakit ujub yang bersumber di titik sini. Sumbernya di sini titiknya ini. Namanya titik apa? Ini titik apa? Maka ini harus dipeset dengan gula. Ditarik dengan nurlah ke atas. Itu kalau kita sudah masuk ke dalam bab bagaimana sih Rasulullah kalau berzikir, ada caranya dan ada tujuan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang tawadu. Yuk di luar sholat kita tanamkan ikroman. Sudah dididik berulang kali kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Tanamkan di luar sholat adalah yang agung hanya Allah. Jadilah Anda di dalam bermasyarakat ikroman. Apa itu ikroman? Pandai-pandai menghormati orang lain. Sembunyikan kehormatan diri ini dihormati. Jadilah Anda pandai menghormati orang. Kalau sudah pandai menghormati orang lain, kira-kira orang lain tanpa diminta menghormati kita nggak? Menghormati kita, kenapa? Karena kita pandai menghormati. Kita tidak gila jabatan, kita tidak gila kehormatan, tapi jadilah orang yang ikroman, dididik dalam sholat. Yuk sama-sama saling memuliakan. Yo, yang muda muliakan yang tua. Ilmunya lautan, tapi mungkin lebih mulia yang tua. Sudah 60 tahun dia mah sholatnya. Saya ilmunya hebat, baru 20 tahun. Mulia. Yang lebih tua muliakan yang muda. Betul, usia saya 60 tahun, tapi dosa saya numpuk 60 tahun. Dia mah mungkin dosanya baru 20 tahun. Pandai-pandai saling menghormat. Paham? Paham? Paham itu disebut
ilham atau paham. Nah, saling memuliakan antara kiai dengan jamaah, kira-kira mulia siapa? Kata jamaah, mulia jamaah dong. Saya dukung. Sebab kiai tidak akan bisa memetik buah ilmunya kalau tidak ada jamaah. Jamaah mendengarkan penyampaian kiai, akhirnya diamalkan. Kalau kiainya mati, amin. Oh, aku pahala sholatnya ngalir. Terima kasih jamaah, ilmu sudah kau amalkan. Puasanya diamalin, terima kasih jamaah. Ilmu kau amalkan. Sekali lagi, muliaan jamaah apa kiai? Hah? Pasti mulia kata kiai, muliaan jamaah. Tapi kata jamaah, muliaan kiai. Nggak mungkin saya tahu rukun sholat kalau nggak dikasih ilmu dari. Nggak mungkin saya tahu rukun puasa kalau nggak dikasih tahu oleh. Jadi pandai-pandai dan melihat kemuliaan orang lain supaya bisa saling menghormati. Tuh, amalkan di luar sholatnya. Jangan hanya sekedar begini, tapi ada kesombongan, tapi ada ujungnya. Alhamdulillah. Yo, makanya kata Rasulullah, di mana-mana kalian bertemu yang lebih tua, anggap itu kakak. Makanya kadang-kadang kalau ngobrol kita ya, kakak berapa umurnya Pak? Oh saya 58. Abang 57. Di situ ada ketertarikan bagaimana memperlakukan kakakmu yang tadi yang lebih tua memperlakukan adikmu. Itu namanya ikroman. Kepada ulama yang lebih tua, perlakukan dia seperti kita memperlakukan daripada orang tua sendiri. Sementara ulama memperlakukan jamaahnya bagi memperlakukan anak-anaknya. Gak boleh kesel, gak boleh emosi. Bahaya kalau ulama sudah emosi, ulamanya emosi. Oh, murid lain cerita. Karena ada bahasa, guru kencing berdiri, murid lari. Kalau kiainya emosian, oh, jadi murid tukang ngebakar. Ini Pak, perlunya ikroma, didikan sholat. Masya Allah, makanya yuk setiap yang lebih tua kita anggap adalah kakak kita yang tua, kita anggap orang tua kita. Kalau satu umuran, teman kita. Di bawah kita, adik kita. Anak-anak, ya kita anggap anak kita. Ketemu janda, oh jadi istri kita. Janda. Masya Allah, ini ikroman luar biasa. Timbulnya setelah ikroman tadi adalah ihtiroman. Nah, apa itu ihtiroman? Bagi yang lebih rendah. Kalau ikroman saling memuliakan, kalau ikroman saling menyayangi. Maksudnya bagaimana? Lihat kekurangan orang, itu merupakan momen penting untuk beramal baik. Jangan dijelek-jelekin. Ngelihat orang jelek, bagusin. Ngelihat orang salah, benerin. Ngelihat orang lupa, ingetin. Momen penting. Maka Rasul tidak pernah menyalahkan siapapun. Tapi Rasul membicarakan kebenaran, sementara orang yang salah tidak tersinggung. Luar biasa. Rasul itu kalau menasihatin orang, jangan nasihatin ini. Kesini Rasul ngomong. Nah, Bang, jangan begitu Bang, kurang baik. Padahal ini yang sindir. Kadang-kadang kita salah tangkap gitu. Kalau nyindir gua dah. Padahal maksudnya supaya tetap silaturahmi terjaga, namanya melempar nggak berasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi. Masalah. Kalau
i'tidal. Mereka teman kita, teman dalam membangun negara. Sholat boleh berbeda, imam boleh berbeda, tapi giliran kita kerja bakti mah ya tidaklah. Bang, tinggalin desa, iya, saya juga sama. Yuk bang, bareng-bareng kita bersihkan gua. Itu namanya ya tidak. Jadi kita harus bisa melihat siapa yang mampu membangun negara. Itu saya nggak sanggup pak, nggak ngerti saya karena nggak sanggup. Gitu? Nah, saya nggak terlalu jauh pak masalah ini bukan urusan saya. Makanya saya mau di Polda, mau di Polri, nggak mau saya membahas urusan politik. Saya tidak mau, dan saya tidak mau dibawa ke politik pak. Cek di YouTube, saya nggak ada, dari partai manapun nggak ada. Karena saya menginginkan kita ini bersatu pak. Ya tidaklah saja, masing-masing gitu. Oke, coba amalkan. Kalau sudah ikhwan pak, nggak ada yang mulia karena nasab, nggak ada yang mulia karena ilmu. Semuanya sama, keluarga besar Nabi Muhammad. Masya Allah, dapat warisan darah boleh dipanggil habaib, dapat warisan ilmu boleh panggil ulama. Warisannya sama, hartanya harta Nabi. Nasab kagak ada, ilmu kagak ada, tapi ruku saya ruku Nabi, sujud saya sujud Nabi. Dapat warisan perbuatan Nabi. Mau habaib ke, mau ulama ke, mau mukmin semua keluarga Nabi besar Muhammad. Setelah itu kita berpacu dalam kebaikan, fastabiqul khairat, melodi. Nah inilah Pak, ini hikmah sholat. Kita baru membahas masalah kenapa Anda berdiri seperti ini, supaya mengakui ternyata yang agung hanya sembunyikan keagungan kita, kemuliaan kita, pandai-pandailah menghormati orang lain, pasti kita dihormati. Jadi ada syariat, ada thariqah, ada ma'rifat, kemudian ada hakikat. Hakikat itu adalah buah di mana sholat harus berbuah dalam kehidupan. Gitu ya. Nah, ini saja saya bahasannya untuk Pak, tidak terlalu berlama-lama karena besok juga kita nanti kalau ketemu lagi bulan depan yang akan saya bahas kenapa orang itu tangannya ada begini, tangannya begini, ada begini. Ayah naon. Kita bahas itu supaya kita bukan hanya sekedar ngikut, tapi aku paham. Begitu, ya. Nah, mungkin itu saja. Bang, ada pertanyaan? Apa perlu ditanya? Tidak ada ya? Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ilmu bermanfaat buat kita, laju bermanfaat buat keluarga kita, laju bermanfaat kita buat tetangga kita. Jadilah kita penyampai risalah Allah, penyampai risalah Rasul dengan berbagai cara. Saya mungkin bisa ceramah, tapi akhlak saya diikutin orang. Nah, itu juga dai, ya itu juga dakwah. Akhlak saya diikutin orang, dilihat orang, itu juga dakwah. Makanya punten saya nggak bangga dipanggil kiai, karena kiai itu adalah singkatan iki kiai. Ini alat kebenaran, alat buat benar. Kalau kitanya belum benar, malu saya. Kiai alat kebenaran. Begono kan? Ya, moga mudah-mudahan kita semuanya tidak merasa benar, tapi kita hanya menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan mendapatkan anugerah dari Allah, bahagia dunia dan akhirat dengan kalimat ihdinas siratal. Karena ihdinas siratal mustaqim adalah rububiyahnya Allah memberikan nikmat yang akan membahagiakan dunia dan akhirat. Allah